Saudara-saudari terkasih seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dan mari sejenak kita menyisihkan waktu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Allah pada hari ini sebelum kita memulai dan melanjutkan karya dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Ketika aku lapar, miskin, berkesusahan, aku menangis di hadapan Allah. Hari ini, Rabu 9 September 2020, Pekan Biasa ke-23. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar setiap ada renungan dan video baru kita mendapat notifikasi. Terima kasih. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 7 ayat 25 sampai 31. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur bab 45 ayat 11 sampai 12, 14 sampai 15, 16 sampai 17. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari karangan Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Warna liturgi warna hijau. Rasul Paulus mengingatkan bahwa dunia ini akan segera berlalu. Maka kita masing-masing sesuai dengan keadaan harus memberi perhatian tentang hidup yang kekal. Artinya bahwa tidak ada lagi banyak kesempatan untuk memikirkan hal-hal duniawi. Maka pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan, membaca apa sabda Allah yang disampaikan kepada kita sebelum kita melanjutkan bekerja pada hari ini. Maka mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan pikiran kita. Kita serahkan seluruh pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah kami sepanjang hari ini. Semoga kami dapat menjalaninya dengan gembira hati dan mampu berbagi apapun dengan sesama kami. Kami mempersembahkan semua ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang miskin karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Maka para saudara-saudari terkasih, mari kita membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan
mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah di surga, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kenyang, karena dalam kekenyanganmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari seiman, sebagai umat beriman Kristiani yang masih terikat dengan berbagai macam dinamika hidup di dunia ini, sabda Yesus merupakan sesuatu penubuhan yang sangat melegakan, khususnya bagi kita semua yang saat ini sedang dirundung berbagai macam kesusahan hidup, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam sabdanya hari ini, Yesus memberikan suatu janji bahwa mereka yang saat ini miskin, lapar, menangis, dan menderita, baik itu dalam situasi sakit atau apapun, atau karena pandemi COVID-19 ini, pada saat nantinya akan menerima dan mengalami kebahagiaan abadi. Sabda Yesus hari ini yang penuh dengan paradoks ini mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai umatnya diajak untuk jangan pernah berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yesus mengingatkan kita untuk selalu memiliki harapan. Harapan yang terus hidup dalam iman dan kasih akan Yesus membuat hidup kita sebagai umat beriman Kristiani berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Ketika orang-orang lain berputus asa ketika menghadapi kesusahan hidup, kita sebagai umat Kristiani justru diajak untuk selalu bersemangat dan terus berharap. Harapan yang tumbuh secara kuat dalam iman dan kasih Yesus saat menghadapi berbagai kesulitan hidup adalah ciri khas umat beriman Kristiani. Itulah identitas kita. Semoga sabda Yesus hari ini membuat kita semua semakin menjadi pribadi yang penuh harapan dalam segala kegiatan, aktivitas, dan hari-hari kita selanjutnya. Terima kasih karena telah ikut bersama dengan kami untuk membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Sabda bahagia hari ini disampaikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberkati kita, memberkati keluarga kita, sanak saudara, serta orang-orang yang kita cintai, usaha dan perjuangan kita hari ini. Terima kasih.